Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah perencanaan organisasi pesantren ataupun manajemen pondok pesantren. Untuk bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam pondok pesantren, yang tentunya hal ini akan dilakukan oleh pimpinan pesantren ataupun staf ataupun para pengurus yang ada di pesantren tersebut. Untuk yang pertama, fungsi manajemen ada 4 secara garis besar, yaitu POAC: planning, organizing, executing, dan controlling. Saya akan membedah satu persatu. Untuk poin yang pertama yaitu planning. Planning di sini dalam pondok pesantren tentunya dilakukan oleh pengurus ataupun kiai, bahkan pengasuh pondok pesantren tersebut. Dalam artian ada planning ataupun perencanaan yang dilakukan, entah itu berbentuk jangka pendek kegiatannya, jangka panjang, ataupun jangka menengah. Nah, hal ini tentu harus direncanakan matang-matang oleh para pengasuh pesantren, mengingat bahwa yang diasuh ataupun yang ada dalam pondok pesantren tersebut santrinya tidak sedikit ataupun tidak dalam jumlah kecil. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang. Untuk yang kedua yaitu organizing ataupun pengorganisasian. Nah, di sini tentunya peran pengasuh ataupun pimpinan pondok pesantren sangatlah besar. Dalam artian ketika dapat mengorganisasi atau mengorganisir seluruh santri ataupun pengurus, nah ini akan berjalan dengan lancar ataupun apa yang kita rencanakan tadi di poin awal. Nah, ketika memang sudah diorganisasi dengan baik, bagaimana tata cara pelaksanaan untuk planning tersebut, nah ini akan seiringan berjalan dengan apa yang kita laksanakan ke depan, yaitu pada poin ketiga, poin executing ataupun pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan di sini bisa efektif ataupun efisien ketika memang kerjasama ataupun organisasi yang dilakukan oleh pengurus ataupun pengasuh pondok pesantren tersebut berjalan dengan baik. Hal ini harus selaras dengan apa yang direncanakan. Jadi ketika pengurus ataupun pimpinan berbicara A, maka seluruh staf ataupun anggota dari kepengurusan yang di organisasi tersebut harus mengerjakan A, tidak ada yang mengerjakan B ataupun C. Nah, ini bertujuan agar apa yang kita inginkan, apa yang kita buat tujuan, ini berjalan bersama agar tercapai dengan baik. Nah, untuk yang terakhir, setelah memang program jangka panjang, jangka pendek, ataupun jangka menengah sudah terlaksanakan, ada yang namanya controlling ataupun pengawasan. Nah, fungsi controlling di sini dalam pondok pesantren yakni pengawasan, dalam artian ketika memang ada kegiatan jangka pendek, panjang, ataupun menengah, nah ini dievaluasi apakah ada kekurangan yang pertama, yang kedua apakah ada hal yang tidak sinkron ataupun tidak berjalan dengan baik, yang ketiga atau ada miskomunikasi atau sebagainya. Nah, ini fungsi controlling di sini. Nah, maka penting untuk seorang pengasuh ataupun pimpinan pondok pesantren ini menjalankan adanya 4 prinsip ataupun fungsi dari manajemen, yaitu yang pertama planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, ketika sudah 4 poin ini dilaksanakan, maka apa yang diinginkan oleh pengasuh ataupun pimpinan pesantren tersebut dalam menjalankan kegiatan yang ada di pesantren untuk santri-santrinya ini akan berjalan dengan baik. Dan untuk anggap aja lah bonusnya ataupun feedbacknya, ini akan menjadikan entah itu kelancaran mencari ilmu, keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, dan sebagainya. Nah, maka penting untuk setiap pengasuh ataupun pimpinan pondok pesantren untuk mempelajari fungsi manajemen ataupun mengaplikasikannya ketika memang melakukan kegiatan dalam pondok pesantrennya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi manajemen dalam pondok pesantren. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.